Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu sekalian, dimanapun berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan selalu diberikan kemudahan untuk tetap bersyukur. Amin. Teman-teman, selamat datang di Republik Bibit. Berjumpa lagi bersama saya Roman Purba, petani dan juga penjual bibit durian dari Desa Mujurlor, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Saat ini kami sedang berada di tempat penangkaran bibit durian, ataupun juga bisa disebut dengan pembibitan begitu ya teman-teman. Ini adalah lokasi pembibitan milik salah satu sahabat kami, ya termasuk senior kami juga di pembibitan teman-teman. Kali ini kita mau bahas tentang proses pembuatan bibit durian sambung pucuk, baik itu yang kaki tunggal maupun yang kaki tiga. Karena ada beberapa permintaan teman-teman juga yang mau minta divideokan proses daripada pohon-pohon durian yang kita pasarkan ataupun yang kita jual. Nah, ini adalah produk-produk dari kawan-kawan kami sendiri yang tentunya ketika teman-teman belanja bibit durian ke Republik Bibit, itu sama saja teman-teman sudah turut serta membantu menumbuhkan perekonomian kawan-kawan para petani pohon-pohon durian yang ada di wilayah Banyumas dan juga Cilacap. Jadi teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana proses penyambungan pucuk ataupun juga durian sambung pucuk, bagaimana cara membuatnya, lalu bagaimana cara membuat durian kaki tiga ataupun juga kaki ganda seperti ini ya teman-teman. Nanti kita juga akan ngobrol dengan pengrajin-pengrajin bibit yang ada di sini teman-teman. Untuk itu ikuti terus prosesnya seperti apa, jangan di skip videonya. Oke teman-teman, di depan kita saat ini sudah ada hamparan bibit-bibit durian. Kita mau urutkan dulu dari yang pertama biar nanti teman-teman nggak bingung untuk menjelaskannya. Nah, satu hal yang ingin kami sampaikan, satu dari beberapa hal yang ingin kami sampaikan di sini, bahwa bibit-bibit durian yang kami jual merupakan bibit-bibit durian hasil dari pengrajin bibit durian yang ada di wilayah Banyumas dan juga Cilacap teman-teman. Itu merupakan hasil karya dari kawan-kawan kita para petani, dan harapannya petani-petani ataupun juga pengrajin bibit durian ini bisa sukses melalui karya seni yang dibuat oleh teman-teman di daerah sini teman-teman. Jadi sekali lagi saya sampaikan, dengan Bapak Ibu semua belanja bibit durian kemari ke Republik Bibit, itu sama saja dengan Bapak Ibu semuanya membantu perekonomian kawan-kawan para pengrajin bibit durian di wilayah kami teman-teman. Jadi Republik Bibit tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan juga para kawan-kawan para petani durian di wilayah kami. Nah, ini ya teman-teman ya, stok bibitnya yang kecil-kecil kita sudah susun rapi seperti ini, dan kita akan coba membahas proses daripada penyambungan pucuk maupun pembuatan durian kaki ganda. Nah, ini yang baru keluar dari serumpung. Nanti kita coba jelaskan satu persatu. Nah, baik teman-teman, di depan kita ini sudah ada bibit durian atau saling ya teman-teman. Saling ini merupakan hasil dari penyemaian biji-biji durian lokal ya. Jadi saling adalah sebenarnya nama di pertaniannya itu namanya seedling. Cuman kawan-kawan para petani di sini biasa menyebutnya dengan saling begitu ya, agar lebih mudah. Nah, saling ini yang akan kita gunakan untuk menjadi batang bawah pohon durian sambung pucuk. Nah, saling ini adalah hasil dari semaian biji durian setelah mengalami pertumbuhan, lalu mencapai ketinggian lebih kurang 60 cm begini. Lalu kita akan potong, untuk selanjutnya kita sambung dengan daun pucuk durian, atau kita sebut juga dengan entres teman-teman ya. Jadi entres adalah pucuk pohon durian yang akan kita gunakan untuk menyambung dari saling ini. Nah, untuk jenisnya teman-teman, yang bawah ini tadi sudah kami sampaikan, ini adalah durian lokal yang disemai kemudian dia tumbuh
setelah ketinggian lebih kurang 50 sampai dengan 60 cm seperti ini, lalu kita potong, kita sambung dengan bibit durian ataupun dengan entres durian yang kita inginkan. Misalnya kalau mau kita sambung dengan musangking, ya kita ambilkan entres musangking. Begitupun juga dengan entres durian yang lain. Misalnya kita mau bikin bawor, kita mau bikin duri hitam, ya kita tinggal ambil pucuk bibit-bibit tersebut. Nah setelah itu baru kita akan, setelah disambung tadi ya, setelah disambung kita akan memasukkannya ke dalam serumbung teman-teman. Nah ini dia yang namanya serumbung. Nah serumbung ini kapasitasnya bisa kita atur ya, tergantung seberapa besar dia punya media. Kalau yang seperti di depan kita ini, serumbung ini dia lebih kurang bisa isi lebih kurang 1000 ya barangkali. Nanti kita coba akan tanya-tanya sama sang pengrajinnya teman-teman. Nanti kita coba akan ngobrol-ngobrol. Nah di dalam serumbung inilah nanti pohon durian yang setelah disambung tadi kita akan diamkan selama beberapa waktu. Nah kita coba lihat ke dalam serumbungnya. Ini kebetulan sudah kosong karena sudah diambil. Nah ini ya, ini proses serumbung. Inilah yang dinamakan dengan serumbung teman-teman. Setelah bibit keluar dari sini ya, nanti akan jadi seperti ini teman-teman. Nah nih, ini yang baru saja keluar dari serumbung. Nah untuk prosesnya, proses penyambungan lalu kemudian dimasukkan ke dalam serumbung itu lebih kurang 2 minggu. Namun untuk detailnya seperti apa nanti kita coba akan ngobrol. Orangnya kebetulan sedang membuat kopi dulu ya teman-teman. Nanti kita coba ngobrol-ngobrol gitu ya. Nanti tahan dulu ya teman-teman ya, penasarannya ditahan dulu. Nanti setelah ini baru kita akan coba ngobrol terkait bagaimana cara membuat bibit durian kaki 3 gitu teman-teman ya. Nanti makanya ikuti terus videonya nih. Ini banyak sekali, ini ada belasan ribu pohon durian di sini teman-teman. Nah yang ini kayak gini nih, ini yang baru keluar dari serumbung. Nah ini yang sudah berusia beberapa bulan. Ini yang sudah berusia beberapa bulan dan sudah menjadi kaki 3 teman-teman. Nah ini ya cantik sekali ya teman-teman ya. Jadi semuanya itu melalui proses yang lumayan panjang dan memakan pikiran dan juga tenaga. Oke, ini sudah selesai rupanya nih bikin kopinya. Halo, selamat sore Mas. Selamat sore Mas. Alhamdulillah, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, kenalan dulu Mas dengan Mas siapa nih Mas? Mas Musli. Mas Musli, luar biasa. Mas boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit Mas? Boleh Mas. Coba kita kesini Mas, samping pohon durian biar teman-teman bisa ini menjelaskan nanti Mas Musli ini ya. Ini beliau ini yang merawat sekaligus pengrajin pohon durian itu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum tadi di rumah. Ini yang coba ingin kami, nah ini teman-teman ya pertanyaannya. Oke, karo dokter berapa ya Bang? Sebelah ini ya? Dari kas belum. Oke, teman-teman sudah bersama kami saat ini. Kalau ngopi apa santai bahan? Nanti sebentar kita persiapkan dulu ini karena dadakan ya teman-teman. Jadi, nah ini masih sudah siap. Alhamdulillah ini. Oke teman-teman, kita akan coba ngobrol dengan Mas Musli. Beliau ini yang membuat ataupun juga salah satu pengrajin bibit durian teman-teman. Jadi yang pertama kali ingin saya tanyakan adalah cara membuat bibit durian sambung pucuk itu bagaimana Mas? Cara proses penyambung pucuk bibit durian kita siapkan dulu yang namanya selling Mas. Nah itu namanya selling. Siap. Selling. Nah selling itu hasil dari apa itu Mas? Hasil dari biji Mas. Biji durian lokal gitu ya? Jadi durian lokal disemai, kemudian lalu ditunggu sampai dia tinggi sipit itu ya? Iya, tingginya sekitar 50 sampai 60 cm lah. Betul, oke. Kira-kira. Selanjutnya setelah itu kita cari selling yang bagus, yang agak iya. besar. Pemilihan selling itu harus kokoh ya batangnya kokoh, ya, harus batangnya udah batangnya. besar gini. Oh ya, jadi gini. Iya, yang pasti selling mesti sehat dulu gitu ya Mas ya? Mesti sehat. Oke, setelah itu Mas? Setelah itu kita
potong kira-kira ukuran 30 atau 30 cm ya. 28 cm. Oke, kira-kira dipotong 30 cm dari Iya, bawah ya. Dari bawah. Oke. Baru setelah itu Mas, kita ambil entres. oh iya, itu yang namanya entres ya. Yang namanya entres ini. Coba kita sambil praktekin aja ini kebetulan. Praktekin Waduh, Mas aja. ini luar biasa. Oke teman-teman, jangan di skip ini ya. Nah, kita mau coba ambil entres. Ini untuk sekedar percontohan ya teman-teman. Sekedar percontohan. Nah, tapi yang biasa digunakan ini adalah bibit-bibit ataupun juga indukan pohon durian yang sudah berbuah gitu Mas ya. Ya. Nah, kita Ini coba hanya apa? sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh teman-teman ya. Jadi mohon diperhatikan, ini adalah sebagai contoh saja. Coba kita akan ambil yang namanya entres. entres. Pilihlah entres yang bagus. Pilih entres yang bagus, yang sehat juga pohonnya Yang Mas ya. sehat. Sehat. Oke teman-teman, luar biasa nih. Jadi kalau mau musangking ya kita sambung ambil entres musangking gitu Mas ya. Entres musangking. Kalau mau bawor sambung dengan bawor gitu Bawor. ya. Baik teman-teman, kita sudah dapat entresnya. Kira-kira ukuran 30 cm Iya, ya, satu siap. bulan segini. Ya 1 jengkal setengah lah Satu lebih kurang ya. setengah. Oke, Kita potong, siap. kita belah Oh, dibelah begitu Mas ya. gini, Siap. terus kita Oh, kita lukain, dibikin lancip gitu ya. bikin lancip, Oke, terus luar biasa nih. kita masukin, Dimasukin seperti itu. Oke, baru diikat ya Mas. baru diikat. Oh, begitu teman-teman caranya. Setelah kita ikat, terus kita taruh dalam serumbung. Oh, iya. Nah, Dalam itu daunnya serumbung nggak ini. dikurangin Mas. Daunnya enggak, kalau ini bisa 4 atau 3 daun. Oh, gitu tergantung selera kita gitu. Tergantung selera ya. kita. Baik. Oke, selanjutnya kalau sudah di dalam serumbung itu, dari pertama kita sambung sampai dengan dia bisa keluar itu berapa hari Mas? Kurang lebih setengah bulan atau 14 hari, 15 hari 14 kita hari atau 15 hari sudah kita- bisa dikeluarkan. sudah bisa keluarkan. Oke, gitu Mas. Jadi ketika di dalam serumbung itu apa saja yang kita lakukan Mas? Kita lakukan Perawatannya. cuma kontrol Mas, kontrol sama kita lihat embunnya banyak banget apa enggak. Oh, gitu ya. Kalau misal embunnya banyak banget, kita bisa buka sedikit-sedikit buat embunnya itu biar turun. Oh, biar ada anunya ya, Ada. biar ada sirkulasi udaranya Sirkulasi begitu ya. udaranya. Berarti ketika di dalam serumbung itu kita nggak siram sama sekali Mas? Kalau itu nggak usah, Nggak bisa disiram nggak ya? usah disiram, nggak apa-apa. Karena sudah lembab Sudah- dengan adanya sudah embun lembab. tadi ya. Dengan Baik. adanya embun tadi, ya. Untuk kapasitas serumbung sebesar itu Mas berapa ribu bibit barangkali Mas? Kalau serumbung sebesar itu sekitar 1.800 hampir sampai 2.000 batang. Oh, 2000 batang ya. 2.000 batang. Dari segitu banyak sambungan Mas, dari segitu banyak bibit yang disambung kemudian dimasukkan ke dalam serumbung, itu biasanya berapa Mas tingkat keberhasilan yang hidup Mas? Kalau keberhasilan lihat cuaca sama Iya, lihat cuaca cuaca sama rezeki ya. sama rezeki, Mas. Iya. Waduh, jadi kalau yang sudah Ah. sih ya hampir 70-80% lah. 70-80% berarti 80%. artinya kalau kita sambung 1000 mungkin yang jadi sekitar 700 pohon gitu ya. 700 sampai 800-an pohon. Oh, begitu ya. Artinya di sini tidak kemudian yang sudah kulino istilahnya sudah terbiasa pun akan mengalami hal-hal Akan kayak macam mengalami mati hal-hal segala yang macam gitu ya. tetap Jadi kembali ke rezeki tentunya Mas ya. Iya. Jadi setelah 2 minggu nanti kita bisa tahu berapa yang tersisa, berapa yang hidup, berapa yang mati begitu ya Mas. Benar. Oke, selanjutnya kalau untuk bisa ditanam di sawah untuk dibesarkan gitu untuk jadi dongkelan itu dari bibit yang model seperti ini berapa lama lagi Mas? Kalau yang dari bibit segini Baru sambung gitu misalnya biasanya umur 3 bulan sampai 3 bulan setengah lah. 3 bulan sampai 3 bulan setengah kita Iya, sudah harus kita sudah bisa sudah kita, bisa ya taruh di sawah. sawah untuk didongkel gitu ya, untuk Untuk jadi didongkel. dongkelan gitu teman-teman. Waduh, luar biasa nih. Berarti kalau kira-kira kita hitung dari pertama sambung sampai dengan berbuah itu kira-kira berapa tahun itu Mas?
Kalau dari segini Iya. biasanya sih hampir, kalau yang sudah sih hampir 5 tahunan lah Mas. 5 tahun ya? 5 Wah, tahun. termasuk cepat juga ya Mas. Cepat. Dari bayangkan nih teman-teman, dari bibit sekecil ini Kecil ini kemudian 5 tahun sudah bisa keluar buah, tentunya dengan perawatan yang perawatan baik. yang ekstra. Jadi dalam video ini teman-teman kami juga menjelaskan bahwa kami berkolaborasi dengan petani-petani kawan-kawan di daerah Banyumas. Kemudian juga kami turut serta membantu penjualan bibit-bibit durian ini. Dan satu hal lagi yang perlu kami sampaikan bahwa insya Allah bibit-bibit durian yang kami hasilkan di sini adalah dari entres-entres yang valid ya Mas ya. Valid. Jadi kalau musangking ya insya Allah itu musangking yang valid, kemudian duri hitam dan juga pawor. Untuk saat ini Mas, permintaan yang sedang banyak itu durian apa Mas? Sekarang yang lagi merak bang duri hitam sama Duri semua hitam ya? semua lagi ramai ya semua sekarang lagi ya. ramai sih, Alhamdulillah. Mas. Karena sudah mulai masuk Sudah musim mulai hujan. musim hujan. Barangkali kawan-kawan juga sudah mulai ramai penanaman begitu ya Mas. Itu tadi kira-kira teman-teman untuk proses penyambungan pucuk. Lalu untuk kaki 3 seperti apa nih Mas prosesinya Mas? Untuk kaki 3 kita memerlukan proses kalau sisan. Coba ya. Coba kita nih teman-teman, kita mau dikasih lihat juga proses pembuatan bibit durian kaki 3. Nah, ini sebagai sampel ya teman-teman. Jadi kami juga ingin menjelaskan di sini bahwa tidak ada hal-hal yang misterius atau seperti apa gitu ya. Jadi di dalam penyambungan tadi juga akan terjadi yang namanya kematian bibit. Jadi dalam 1000 pohon itu kita sudah bisa bilang berhasil itu ketika dia hidup 700 pohon. Jadi kadang-kadang juga ada yang nyambung 1000 jadinya cuma 300 juga ada ya Mas. Tergantung rezekinya teman-teman. Maka proses Oke, kita mau dikasih lihat proses pembuatan bibit kaki 3. kaki 3. Oh, jadi dari polybag kecil tadi kita oper ke planter bag, polybag yang besar. Yang besar ukuran 25 ya. Baik. Baru Nah, kita ini teman-teman. Nah, ini yang sudah sambungan ya Mas. sambungan, ini yang udah sambungan. Oke, oh dikupas dulu Kupas dulu biar muat ya. bagus. Oke teman-teman. Nah itu yang Terus ini yang sudah ini- sambungan. Yang ini lainnya selling biasa. yang 2 selling biasa. Yang dari biji ya Mas. Yang dari biji. Oh gitu teman-teman, nih lihat nih kita. Ini dari yang dari biji. Oh, jadi kalau mau bikin kaki 3 ya tinggal tambahin 2 gitu Mas ya. Tinggal tambahin 2. Oh, oke. Wah seperti itu teman-teman prosesnya tuh. Itu sudah 3 kemudian diisi lagi tanahnya. Kalau untuk medianya tanahnya itu apa aja sih Mas? Media tanah aja nggak apa-apa. Tanah aja Kalau nggak apa-apa ada bisa campur sama merang atau sekam. Oh sekam ya. Ya. Teman-teman, jadi seperti yang sering kami sampaikan, boleh pakai tanah biasa, boleh juga pakai campur dengan sekam. Nah, ini teman-teman. Mas kalau tadi 2 minggu dalam serumbung itu apakah sambungannya udah bisa lepas Mas? Sudah kuat Mas? Lepas, maksudnya dilepas Udah bisa tali. iya lepas tali. Belum Ya? Itu nunggu karantina sampai sekitar 10 harian lah. Sampai baru kita gitu ya. Jadi setelah dikeluarkan dari serumbung tunggu sampai kurang lebih 10 hari baru sudah boleh lepas anunya ya, lepas tali. talinya. Oke teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan membuat bibit durian kaki 3. Yang tadi ini adalah hasil dari sambungan pucuk kaki tunggal, kemudian ditambah lagi 2 kaki dari dari selling ya teman-teman. Sorry ya. Dari selling. Nah, itu setelah tanahnya dipadatkan, kemudian kita akan mulai rapatkan. Oh, begitu teman-teman. kita potong Oke. ini. Oh, dipotong Terus gitu. kita lukain sini ya. Oh, hanya dilukain aja ya, Hanya Mas? dilukain aja. Oke. Siap. Setelah itu sini juga kita lukain. Sellingnya juga dilukain ya? Lukain. Oke. Terus kita Satuin. satuin ikat. Ini teman-teman. Proses pembuatan bibit durian kaki 3. Wah, mantap ini. Udah jadi. jadi teman-teman. Nah, ini sudah Ini. jadi bibit durian kaki 3. Ya, Oh ya, ini durian kaki 3. ini sampai dia nanti sudah boleh lepas tali berapa hari Mas? Kalau ini sebaiknya agak lama nggak apa-apa. Yang penting buat nyatuin lukanya dulu. Oh gitu ya? Kita bisa sampai 2 bulan 3 bulan nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa.
Mas, plastik-plastik ini apakah dia nanti akan sampai misalkan kita nggak lepas sampai besar gitu, apa enggak masalah ini Mas? Kalau plastik-plastik ini biasanya akan Putus. enggak putus, kalau kita biarin aja malah mengganggu pertumbuhan. Iya. Ini sebenarnya. Makanya, jadi kalau sudah waktunya dicopot mesti dicopot ya. Dicopot harus copot. Iya. Oke teman-teman. Jadi kurang lebih 2 bulan ya Mas setelah ini 2 ya Mas. 2 bulan lah. 2 bulan. Nah, setelah 2 bulan ini umumnya bibit durian yang setelah disambung pucuk dan juga dibikin kaki 3 itu sudah jadi seperti apa Mas? Sekitar 2 bulan 2 bulan ya? pertumbuhannya Coba. Ini ya. Seperti inilah. Ini yang kira-kira sudah 2 bulan ya Mas? Sudah 2 Oh bulan. iya, ini masih ada plastiknya ya Mas? Masih ada plastiknya. Oh, iya, ini- Kalau bentar. Coba kita mau ambil pisaunya teman-teman. Ini yang belum disambung, belum di kaki 3-in. Ini yang sudah dibikin kaki 3. Ini fix sudah kita fix bisa ya? buka Ini udah seperti ini. positif ya? Oh iya Positif teman-teman. seperti ini. Tuh udah bisa dibuka nih. Bisa dibuka. Dan Udah kuat ya Mas? udah kuat, lukanya sudah nyatu. Oh iya benar-benar. Nih. Tuh, Oh iya teman-teman. sudah rapat. Oh iya betul. Ya. Nah ini sudah bisa dikirim kemana-mana ya Mas? Sudah bisa dikirim kemana-mana. Sini sudah rapat juga. Iya benar-benar udah rapet tuh. Oke, teman-teman. Nah ini malah pupuknya cuma pakai Pakai pupuk kandang. pupuk kandang. Ya, jadi selera lah teman-teman ya. Selera. Yang penting nanti proses penyiraman kalau kayak gini mungkin mesti kuat ya Mas ya. Mesti kuat. Ya minimal 1 hari sekali lah. Minimal 1 hari Minimal, sekali ya. ya. Tidak 2 kali tapi ya minimal 1 hari sekali gitu ya. Iya. Jadi begitu teman-teman prosesi pembuatan kaki 3 dari mulai yang sambung pucuk tadi kita sudah kasih contohnya, kemudian proses pembuatan kaki 3 juga kita sudah kasih lihat. Jadi di sini benar-benar kami membuat sendiri bibitnya dari seling sampai dengan jadi sambungan pucuk. Untuk stok bibit Mas di wilayah sini Mas, saat ini sudah ready berapa ribu pohon Mas untuk siap dikirim Mas? Kalau sekarang di sini kurang lebih hampir 15.000. 15 ribuan pohon ya. 15 15 ribuan pohon dan ini semuanya sudah siap dikirim ya Mas? Siap dikirim. Iya. Jadi baik yang kaki 1 maupun yang kaki 3 maupun kaki 3. semuanya sudah ready dan sudah siap dikirim. Untuk pengiriman kita melayani kemana aja Mas? Ke semua wilayah, Semua wilayah asal ya? kita Asal bisa. Asal ya, masih bisa. ya asal terjangkau gitu ya. Asal terjangkau Jadi kita kalau ada kirim. angkutannya, ada ekspedisinya kita bisa kirim-kirim teman-teman. Jadi itu tadi teman-teman bahasan kita tentang bibit durian, bagaimana kemudian proses dari seling sampai dengan jadi bibit durian, dan dari sinilah asal muasal bibit durian dongkelan maupun yang butterback nanti kita akan dibesarkan gitu ya. Jadi khususnya di wilayah sini memang rata-rata pengrajin bibit durian ya Mas. Bibit durian. Luar biasa. Baik, terima kasih banyak Mas Musli bincang-bincangnya. Semoga sehat-sehat terus dan jayalah terus bibit durian di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Oke teman-teman, itu tadi bahasan kita tentang bibit durian. Saya kira sudah cukup komplit dan sekaligus juga menjawab keraguan teman-teman semua bahwa bibit-bibit durian yang kami jual apakah valid, apakah tidak. Saya kira tadi video tadi sudah bisa membantu ya teman-teman untuk menjadikan sebuah jawaban bahwa bibit-bibit durian yang kami jual adalah bibit-bibit durian yang valid, yang insya Allah sehat dan tidak mengecewakan. Kami mulai menjual bibit durian dari yang paling kecil ya seperti ini ya, ini sudah bisa dikirim-kirim dan sudah sehat. Kemudian untuk yang lebih besar dari itu kita juga ready, tingginya mulai dari 50 cm, ada yang 60 cm, kemudian 70 cm. Nah seperti di depan kita ini tingginya sudah 60 cm kurang lebih teman-teman, kaki 3. Ada musangking, ada bawor, ada juga oci ataupun juga duri hitam. Jadi kita ready bibitnya mulai dari ukuran terkecil dengan harga yang sangat terjangkau, kemudian mulai yang agak besar lagi sampai dengan yang jumbo teman-teman. Jadi sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdurianan duniawi. Mantap. Istimin cerit.